Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam konteks bermasyarakat, bernegara, kita mengenal yang namanya kepemimpinan. Dahulu bentuknya adalah kerajaan, ada seorang raja yang memimpin di wilayah kekuasaannya. Dan sekarang kebanyakan adalah sistem demokrasi. Walaupun begitu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi ada satu hal yang kemudian masih melekat pada pemahaman kita. Dulu kita yakin bahwa raja itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Bahkan sekarang dalam konteks pemerintahan demokratis pun kita juga mempunyai pemahaman vox populi, vox dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Maka hari ini ketika kita secara liturgi gereja diajak untuk merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, apa artinya bagi kita? Apa maknanya bagi kita? Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 3 hal. 1. Merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam artinya mengakui, mengimani bahwa Yesus adalah Raja Semesta Alam. Kita tahu tadi dari bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakannya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, tentu hamba-hambaku akan melawan supaya aku tidak diserahkan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi kita diajak pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini untuk mengakui, mengimani bahwa Yesus adalah Raja Semesta Alam. Yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Yang pada akhir zaman nanti, seluruh kekuasaan, kemuliaan, seluruh dunia ditundukkan di bawah kaki Kristus. Itu yang kita dengar dari bacaan pertama nubuat Daniel tadi. Tampaklah sesosok seperti anak manusia duduk di atas tahta menghadap Yang Maha Kuasa dan kepadanya diserahkan segala kehormatan, kekuasaan, kemuliaan menjadi tumpuan kaki. Atau yang berkat darahnya, ia membuat kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Itu yang kita dengarkan dari bacaan kedua tadi. Kitab Wahyu. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh meyakini. Kita yakin, kita mengakui bahwa Yesus adalah pemimpin kita. Yesus adalah Raja Semesta Alam. Telah dinubuatkan oleh Daniel dan nanti akan digenapi dalam kitab Wahyu. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, merayakan Kristus Raja Semesta Alam artinya mengajak kita semua untuk berusaha hidup dalam relasi atau hubungan. Yesus adalah pemimpin kita dan kita ini adalah orang-orang kepunyaannya. Hidup dalam relasi itu. Yesus adalah pemimpin kita dan kita ini adalah orang-orang yang menjadi miliknya.
Jadi merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam, ya mengajak kita untuk berusaha hidup dalam relasi ini. Kita mau melayani kerajaan Kristus. Kita punya komitmen. Saya mau melayani kerajaan Kristus yang bukan dari dunia ini. Atau kita mau melayani kerajaan di dunia ini. Jadi itu pertanyaan bagi kita. Kalau saya diajak untuk hidup dalam relasi, Yesus pemimpin kita dan kita ini adalah miliknya, maka mari kita membangun komitmen, saya akan melayani kerajaan Kristus atau saya akan melayani kerajaan dunia ini. Bapak Ibu ingat pencobaan Yesus oleh iblis di padang gurun? Iblis berkata kepada Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, tema kita Triduum menjelang perayaan hari ulang tahun paroki, yang mana tadi mengajak kita untuk menghayati kesederhanaan dalam dunia modern dengan kerendahan hati, menghadapi berbagai tantangan yang ada seturut teladan Santo Paulus, itu kita bisa renungkan dalam poin kedua ini. Kita ini kan sedang membangun atau hidup dalam relasi dengan Yesus sebagai pemimpin kita. Kita bersiarah di dunia ini. Apakah kita berkomitmen melayani kerajaan Kristus atau kita itu melayani kerajaan dunia ini? Kalau kita mengejar power, kekuasaan, atau bahkan menggunakan power itu kita salah gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, ya itu artinya kita melayani kerajaan dunia ini. Kalau kita mengejar berbagai kepemilikan kekayaan, dan kekayaan itu hanya untuk melayani kesenangan diri kita sendiri, bukankah itu artinya kita sedang melayani kerajaan dunia ini? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, jadi singkat saja ini 3 hal. Dan yang ketiga, Yesus tadi menyatakan diri sebagai Raja dalam kisah sengsara, dalam misteri salibnya. Jadi di hadapan Pilatus, dalam sidang pengadilan oleh Pilatus itu, Yesus menyatakan diri sebagai Raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Nah, dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menyatakan diri sebagai Raja dalam kisah sengsara, dalam misteri salibnya tadi. Nah, dengan itu mau mengingatkan kita atau bahkan mengajak kita untuk memulihkan kemanusiaan kita pada keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Akhirnya kita ingat di kisah penciptaan, bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6 sebagai mahkota, sebagai puncak dari semua ciptaan. Allah menciptakan terang, cakrawala, lalu benda-benda di langit, binatang-binatang yang berkeriapan di lautan, segala tumbuhan dan binatang ternak. Lalu setelah itu Allah menciptakan manusia seturut citra, seturut gambar dan rupa Allah pada hari ke-6 sebagai puncak atau mahkota ciptaan. Nah, pada waktu itu manusia diberi sebuah amanat. Berkuasalah atas dunia dan segala isi. Bukankah
Bapak Ibu saudara-saudari, manusia itu lebih mulia daripada seluruh ciptaan. Dan pada keadaan sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia juga diberi amanat untuk berkuasa atas segala ciptaan. Tetapi karena kejatuhannya, maka seakan-akan dunia ini diklaim oleh iblis. Dunia ini seakan-akan kemudian dipengaruhi kuasa kegelapan. Nah, dengan itu, dengan Yesus menyatakan diri sebagai raja dalam kisah sengsara, dalam misteri salibnya, mau mengingatkan kita atau bahkan mengajak kita manusia yang menjadi miliknya ini untuk memulihkan kemanusiaan kita menjadi keadaan sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Dan semuanya itu sudah diteladankan Tuhan Yesus. Ketaatannya kepada Bapa, itulah puncak dari usaha kita untuk memulihkan martabat kita seperti sedia kala pada waktu diciptakan. Segambar, secitra dengan Allah Sang Pencipta. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu, semoga bisa kita renungkan pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, makin meneguhkan iman kita dan membuat kita penuh harapan dalam pesiarahan iman kita, pesiarahan hidup kita.